Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa jumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan, dan hanya tempat singgah untuk sementara saja. Tentunya bagi kaum muslim perlu kita mengetahui dan mengenal apa yang akan kita singgahi dan kita tempati setelah meninggal. Karena di dalam Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah meninggal. Ada 3 tempat tinggal ataupun 3 tempat persinggahan setelah kematian yang sangat mendebarkan bagi semua manusia. Kenapa mendebarkan? Karena itu menentukan selamat atau tidaknya kita. Siapa yang bisa melewatinya dengan baik, maka ia akan berakhir dengan bahagia. Namun jika ia melewatinya dengan buruk, maka ia akan berakhir dengan celaka. Ketiga tempat setelah kematian tersebut antara lain adalah yang pertama alam kubur. Alam kubur ini adalah persinggahan pertama yang pasti akan kita lalui setelah kematian. Ia begitu mendebarkan karena kita tidak mengetahui apakah di sana kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat ataupun sebaliknya mendapatkan azab. Dalam salah satu riwayat disebutkan, setiap kali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melewati kuburan, beliau selalu menangis dan berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Kemudian yang kedua, tempat persinggahan yang akan kita lalui setelah kematian adalah tempat hisab ataupun tempat perhitungan amal. Hisab artinya adalah perhitungan. Apakah yang dihitung? Tentunya adalah amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Hisab adalah peristiwa yang sangat mendebarkan juga. Karena kita tidak tahu apakah amal kita yang dihisab, apakah ia mudah, apakah ia susah. Jika mudah, maka kita akan selamat. Sebaliknya jika ia susah, maka kita akan celaka. Hakikat hisab amal itu banyak disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Yang artinya, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Di persinggahan yang ini manusia dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah lolos dari hisab. Kedua dihisab dengan ringan. Yang ketiga dihisab dengan berat. Selanjutnya tempat persinggahan yang ketiga adalah mizan, yaitu penimbangan amal. Mizan artinya adalah timbangan. Apakah yang ditimbang? Tentunya adalah amal perbuatan kita saat di dunia. Hari penimbangan amal ini juga begitu sangat mendebarkan. Karena kita tidak tahu apakah timbangan amal soleh kita lebih berat ataupun lebih ringan. Jika amal soleh kita lebih berat, maka kita akan selamat. Sebaliknya, jika dosa kita lebih berat, maka kita akan celaka. Hakikat timbangan amal ini juga disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Qariyah. Fa'amma man sakulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi'i satirodiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 tempat yang pasti akan kita singgahi setelah meninggal. Maka untuk itu,
marilah kita tingkatkan amal ibadah kita ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Semoga dengan amal kebaikan kita dapat menolong kita di tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.